memuji, menyembah Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan atas segala penyertaan dalam hidup kita. Cuma terlebih pada hari ini kita mengingat kematian Kristus Yesus yang telah dinyatakannya 2000 tahun yang lalu untuk menebus kita dari hukum dosa. Dan terlebih di sepanjang minggu ini Tuhan menyertai kita, bukan karena hebat, bukan karena kekuatan kita, tapi oleh karena Tuhanlah yang membuat itu ada sampai hari ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita siapkan hati pikiran kita. Kita mengangkat pujian Bapa, Engkau sungguh baik. Di sepanjang
sungguh baik, kasih-Mu melimpah budi hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku, warna hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita bersatu dalam doa pembukaan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku benar. Nyatakanlah kepadaku kemuliaan-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih-Mu. Haleluya. Bapak Ibu, sekarang kita masuk dalam penyembahan kita. Mari kita mengingat bahwa kematian Allah, yaitu Yesus Kristus di kayu salib, membawa kita hari ini boleh ada menghampiri tahta Kristus. Oleh karena Tuhanlah boleh kita ada hari ini. Penderitaan yang seharusnya lah yang kita derita, tapi Tuhan mengambil alih, Dia menyelesaikan di atas kayu salib. Dan kita hari ini boleh ada di dalam. Mari kita mengangkat lagu ini. Katakan telah kulihat dikasih. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku.
Engkau lihat bagiku terlalu mahal. Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita berdoa. Telah kulihat bukti kasih, Kami melihat bukti kasih. Kau menderita. Kami ternyata apa yang seharusnya kamilah yang menderita. Gantikan kami penuh dengan luka. Kini ku hidup menyerahkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Karena kita yang menderita. Karena kita ada dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita yang menderita, karena kita disalibkan, maka dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman. Dalam sungguh katakan karena kita, karena kita yang menderita, karena kita yang disalibkan, maka dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman. Agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang mulia, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan dalam kehidupan kami. Bapa yang selalu memberkati kehidupan kami, yang menyertai kehidupan kami pagi, siang, malam. Engkau telah jagai kehidupan kami, Bapa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih pada saat pagi hari ini Engkau izinkan kami, Bapa, untuk beribadah bersama, bersekutu bersama dengan anak-anak Tuhan di tempat ini. Tiada balasan, Bapa, dalam kehidupan kami untuk
untuk membalas setiap berkat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Sungguh-sungguh kami berterima kasih Tuhan atas kebaikan dalam kehidupan kami. Oh Bapa yang baik, pada saat pagi hari ini, inilah kami anak Tuhan telah berkumpul bersekutu Bapa. Kami ingin memuji dan melambangkan nama Engkau. Kami ingin memperingati bahwa Engkau telah menebus kami, yang tak harusnya Engkau datang ke dunia ini Bapa. Tetapi karena Engkau mengasihi kami, karena Engkau sayang kepada kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami ingin menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kuasa Tuhan, damai surgawi, biarlah Roh Kudus Bapa yang berotoriter atas kehidupan kami. Biarlah ibadah ini dapat berjalan dengan lancar Bapa, sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah kami pulang dari tempat ini membawa berkat sukacita surgawi. Dan hamba-Mu juga berdoa Bapa bagi kami para pelayan, worship leader, singer, pemain musik, asar, infokus Tuhan, dan setiap dan terlebih-lebih kepada hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Engkau pakailah kami Tuhan, sucikanlah kami, layakkanlah kami, urapi kami Bapa dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar ibadah ini dapat berjalan, agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Hamba juga berdoa bagi jemaat-Mu Tuhan, saudara-saudara kami yang sedang menuju tempat ini atau dimanapun mereka berada pada saat pagi hari ini Tuhan. Engkau hantarkan mereka Bapa, Engkau sampaikan mereka di tempat ini agar bisa damai sejahtera, damai surga Bapa, bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami akan memulai ibadah kami. Kami serahkan dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak. Ada sukacita hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Berikan kemuliaan untuk nama Yesus. Sekali lagi dengan penuh sukacita. Haleluya. Mari Bapak Ibu, sekarang kita bersorak-sorai di Tuhan. Ternyata kita melihat bahwa Yesus lahir, mati dan bangkit. Mari kita akan dengan sorak-sorai kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit dari kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit dari kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Tuhan kami, yang menebus dosa manusia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Tuhan kami, yang menebus dosa manusia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit dari kami semua.
terbukti yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Sang Penebus juru selamat dunia. Masih mau bersorak Bapak Ibu? Amin. Baik, sekarang kita terus bersorak dan sambil kita mengumpulkan persembahan kita. Nanti di akhir ujian kita, nanti Ibu Gembala yang membawa kita dalam doa persembahan. Kita sekarang kita mengangkat pujian Allah kita besar, ya sungguh. Terus kita bersorak dan nanti di akhir ujian. Mari kita terus bersorak tepuk tangan kita itu. belum bisa memberi Bapak. Kami percaya Kau juga memberkati kami Bapak. Terima kasih Bapak dan Yesus sekali ya. Amin. Sekarang kita persiapkan persembahan kita dan sambil kita mengumpulkan persembahan kita ulang kembali lagu ini dengan penuh sukacita. Mari angkat kembali bahwa Allah kita bersedia dan selamat. Dia bertugas bersedia. Kita bersama sungguh amat
Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Sekarang kita mau mendengarkan akan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati pikiran kita, karena inilah yang memang berkat untuk kita, Bapak. Kita sudah memuliakan Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, maka saat ini bagiannya Tuhan memberkati kita. Karena itu jangan biarkan berkat diambil oleh sang iblis. Situasi-situasi yang buruk, hati yang pikiran yang tidak karuan, mari dibuang. Mari kita fokuskan hati pikiran kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mengangkat pujian kasih Allah sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Dari awal kasih Allah. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Sekali lagi katakan kasih Allah. Saya serahkan kepada Bapak.
Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai 24. 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai 24. Kita baca secara bergantian karena ini ayatnya ada 7 ayat. Saya ayat 18 dan Bapak Ibu 19 dan seterusnya secara bergantian. 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, apapun mensaksikan iman orang hikmat dan kearifan orang-orang bijak akan dimuliakan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia merugikan Allah pengalaman Allah hikmatnya, maka Allah dengan menyelamatkan mereka yang percaya kepada Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani menghendak mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu satu-satunya dan untuk orang-orang Yunani suatu Tuhan. Sama-sama. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Puji Tuhan. Baru saja kita menyaksikan film singkatnya, hanya kutipan saja, dan saya rasa ini sudah semua kita nonton. Bagaimana penderitaan Kristus demi untuk menyelamatkan kita. Walaupun sekarang ini banyak sekali yang menghujat, memfitnah, dan tidak percaya akan kuasa kematian Kristus, tetapi kita orang percaya, kita harus meneguhkan iman kita bahwa tanpa Dia kita tidak bisa akan ada seperti sekarang ini. Dialah yang telah melakukan penebusan terhadap kita. Kalau saja Dia tidak menebus kita, kita nggak tahu kita seperti apa. Dan mungkin kita tidak ada seperti saat ini. Nah, ini hanya bisa diketahui dan dilihat oleh orang-orang yang benar-benar menaruh hatinya, keyakinannya dan imannya kepada Kristus. Tapi ketika iman itu hanya diposisikan sebagai nomor 2 dan nomor sekian, maka kematian Kristus pun tidak pernah dia rasakan dalam hidupnya. Yang masih merasa hidupnya itu miliknya dia, yang masih merasa hidupnya adalah bukan karena hasil daripada tebusan darah Kristus, maka bagi dia juga persekutuan dengan Kristus, persekutuan dengan Tuhan, pelayanan itu adalah bukan yang utama. Tapi puji Tuhan kita yang ada di tempat ini, kita bisa memfokuskan diri kita, totalitas kita kepada Tuhan. Kita bisa memberikan hidup kita untuk Tuhan. Kita bisa meninggalkan segala aktivitas kita, kesibukan kita. Saya lihat ada yang sakit, ada yang kurang sehat, tapi memberikan waktunya untuk Tuhan. Kenapa? Menyadari bahwa Kristus itu telah berkorban untuk kita. Puji Tuhan. Mengapa ada konsep penebusan? Para teolog mengatakan ada 2 sifat Allah. Dan ini teolog ini bukan hanya menafsir-nafsir. Para teolog ini berdasarkan ayat-ayat yang telah dibaca, ada di Ayub dan ada di Mazmur. Ada 2 sifat Allah. Yang pertama, Allah itu punya sifat yang adil. Kedua, Allah itu punya sifat yang penuh kasih. Perhatikan ya, ikuti. Allah punya 2 sifat. Yang pertama, Allah punya sifat yang adil, dan Allah punya sifat yang penuh kasih. Nanti saudara boleh baca. Allah punya sifat yang adil itu ada di Ayub pasal 10 ayat 14. Dan Allah penuh sifat kasih itu adalah Mazmur 103 ayat 8 sampai 9. Nah, saudara punya kasih Tuhan, ketika dikatakan Allah itu adil,
maka menuntut orang berdosa itu harus dihukum. Dan tidak ada satupun yang lolos dari hukuman. Kalau ada yang lolos, berarti itu tidak adil. Allah, Dia adil. Siapapun yang berdosa, siapapun yang salah harus dihukum. Ya, ingat ya, sifatnya pertama adil, maka semua orang berdosa itu harus dihukum. Yang kedua, Allah itu penuh kasih. Dan di Mazmur pasal 103 ayat 8-9. Kalau penuh kasih, maka Dia harus membebaskan orang berdosa dari hukuman. Ini kontradiktif ya. Dari sifatnya yang adil, maka semua orang berdosa harus dihukum. Dari sifatnya yang penuh kasih, maka Dia harus membebaskan orang dari hukuman. Dia harus membebaskan orang yang berdosa dari hukuman. Bagaimana ini? Nah, jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jika ada manusia berdosa, maka kasih Allah, Allah yang punya sifat penuh kasih, Dia harus memberikan pengampunan. Ya. Kalau misalnya Allah tidak mengampuni orang berdosa, berarti Dia tidak punya kasih. Tapi karena Dia punya sifat kasih, penuh kasih, maka siapapun yang berdosa harus diampuni. Tapi kalau Allah melakukan kasih-Nya, manusia itu harus dibebaskan juga. Itu tadi saya katakan, Dia punya sifat kasih, maka Dia harus mengampuni. Kalau Dia melakukan sifat kasih-Nya, maka manusia itu harus dibebaskan. Tidak ada cerita. Kenapa? Penuh kasih, punya kasih. Tapi saudara sekalian perhatikan, dari sifatnya yang adil, maka Allah juga harus menuntut penghukuman. Siapapun yang berdosa harus dihukum. Kalau Allah tidak menghukum yang berdosa, berarti Allah tidak adil. Nah, kalau Allah melakukan keadilannya, manusia berdosa ini harus dihukum. Dasman berdosa, Westa berdosa, siapapun yang berdosa, kalau dilihat dari sifat adilnya Allah, maka berdua ini harus dihukum. Nggak ada cerita, harus dihukum. Tapi kalau dari sifat kasihnya, maka berdua ini harus diampuni, harus dibebaskan dari penghukuman. Bingung kan? Gimana? Kalau yang satu kita lakukan, maka sifat yang satunya akan gagal. Kalau yang satu dilakukan, maka yang satunya lagi gagal. Tapi ini harus dilakukan bersama-sama. Inilah yang orang-orang tidak tahu. Inilah inti keimanan Kristen. Tapi orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh, yang tidak belajar dengan kitabnya, yang tidak belajar dengan firman Tuhan, tidak akan tahu hal ini. Kan di luar sana banyak mengatakan, kalau Yesus itu adalah Tuhan, kenapa Dia harus mati? Kan Dia bisa membebaskan diri dari kematian. Nah, pertanyaan saya sekarang, kalau Dia tidak mau mati, bagaimana nasib kita umat manusia? Padahal kita diselamatkan oleh karena kematian Yesus. Tanpa kematian Yesus tidak ada keselamatan. Jadi bagaimana saudaraku sekalian, supaya keadilan dan kasih ini berjalan bersama? Maka harus ada yang namanya konsep penggantian. Katakan sama-sama konsep penggantian. 1, 2, 3. Konsep penggantian. Apa itu konsep penggantian? Menjalankan keadilannya dengan menghukum tanpa menimpakan kepada manusia berdosa, tapi menimpakan kepada dirinya sendiri melalui diri Yesus Kristus. Itu namanya konsep penggantian. Keadilannya harus berjalan. Dia harus menghukum, tapi tanpa menimpakan kepada Dasman, kepada Westa, kepada kita semua. Bagaimana caranya? Yang dia harus menimpakan kepada dirinya sendiri melalui diri Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kalau
aja Allah tidak melakukan itu, maka semua ini dihukum. Karena tidak ada satu manusia pun yang tidak berdosa. Tidak ada satu manusia tidak berdosa. Semua berdosa. Berarti semua manusia harus dihukum. Kalau dihukum harus binasa. Bagaimana saudaraku sekalian? Jadi penggantinya itu adalah Yesus Kristus. Haleluya. Penggantinya adalah Yesus Kristus. Dialah yang menanggung segala dosa manusia. Itulah yang disebut dengan kasih Allah. Gimana bisa mengikuti? Bisa mengikuti khotbah saya? Jadi kalau Yesus itu mati, bukan karena dia tidak bisa membela dirinya, saudaraku sekalian. Itulah namanya konsep penebusan. Dia harus adil. Dia harus menjalankan keadilannya tanpa menghukum manusia. Tapi dia menimpakan hukuman itu kepada siapa? Kepada dirinya sendiri melalui diri Yesus Kristus. Itu namanya konsep penebusan. Penggantinya adalah Yesus Kristus. Ini tidak diajarkan di agama lain, dan tidak ada di agama lain seperti ini, saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, beruntunglah kita pengikut Kristus. Kita punya Tuhan yang rela mati demi untuk menebus saudara, demi untuk menebus saya. Tanpa kematiannya, tanpa pengorbanannya, kita semua binasa. Upah dosa dalam maut. Artinya orang berdosa itu harus mati, seharusnya. Tapi Allah tidak mau. Allah tidak mau. Begitu kasihnya kepada manusia, begitu cintanya kepada manusia, Allah tidak mau semua manusia ini binasa. Allah tidak mau semua manusia ini mati. Makanya dia menimpakan itu kepada dirinya melalui diri anaknya Yesus Kristus. Disalibkan, mati, dikuburkan, dan 3 hari kemudian dia bangkit. Kenapa dia bangkit? Itu membuktikan bahwa dia adalah Allah. Kalau dia bukan Allah, tidak mungkin akan hidup lagi, tidak mungkin akan bangkit lagi. Dia tidak mau menyelamatkan diri di kayu salib. Tidak mau, saudaraku sekalian. Mungkin saudara-saudara suka nonton YouTube ya, suka menyaksikan YouTube yang gak jelas itu. Dikatakan begini, itu tuh Tuhanmu di kayu salib itu. Kalau bisa dia Tuhan, kenapa dia gak bisa turun? Kenapa dia mati? Tuhan apa itu? Makanya dikatakan itu adalah kebodohan bagi dunia. Pemberitaan tentang salib itu adalah kebodohan bagi dunia. Itulah kebodohan dunia. Kalau dunia mengatakan Tuhanmu itu apa? Tidak bisa menyelamatkan dirinya. Kenapa dia harus mati? Kenapa dia harus dikuburkan? Itulah kebodohan dunia. Jangan ikut-ikutan bodoh, saudaraku sekalian. Haleluya. Jangan ikut-ikutan bodoh. Hari ini kita dibuka pikiran kita bahwa kematian Kristus adalah untuk kita. Kalau dia tidak mati, saudara akan binasa. Kalau dia tidak mati, maka saudara semua akan mati, dihukum. Puji Tuhan, kita punya Tuhan yang Maha Kasih. Kenapa dia tidak menyelamatkan diri di kayu salib? Mengapa? Karena anak manusia datang untuk mati, menebus umat manusia. Makanya pada waktu Yesus mati, seluruh hukuman itu ditimpakan kepadanya. Coba lihat tadi. Walaupun ini hanya cuplikan film, tapi seperti itulah kira-kira. Mungkin lebih parah yang aslinya. Bagaimana dia dipukul pakai kawat berduri, ya. Itu kan pemukulnya itu kan kawat yang ada ujungnya itu. Makanya pas dipukul, nancap, ditarik lagi, makanya kan dagingnya kelepas kan, dagingnya keluar semua. Ada yang sanggup seperti itu? Gak ada satupun, saudaraku sekalian. Tapi dia mau, dia merelakan dirinya dianiaya, disiksa demi untuk menyelamatkan saudara dan saya. Anak manusia datang untuk mati, menebus umat manusia. Makanya pada waktu Yesus mati, seluruh itu ditimpakan kepadanya. Ditimpakan hukuman itu kepadanya. Kenapa? Allah bilang, udahlah, biarlah aku aja yang menanggung semuanya. Kalau orang tua yang baik, coba ya, mungkin kita ini semua punya orang tua. Kalau orang tua yang baik, anaknya salah pun dia bisa memasang badan. Anaknya salah,
lalu anaknya ditangkap di penjara. Orang tua bilang apa? Pak polisi, bisa nggak saya di penjara? Janganlah anak saya. Coba orang tua itu. Pak polisi, bisa nggak saya yang dipukul? Janganlah anak saya. Kenapa orang tua mengatakan itu? Karena kasihnya, karena cintanya kepada anaknya. Sama, Allah kita seperti itu. Kenapa dia rela mati? Kenapa dia rela disiksa? Kenapa? Jangan sampai anak-anakku, jangan sampai manusia ini dihukum, jangan sampai disiksa, jangan mereka binasa Tuhan. Jangan mereka binasa kata Tuhan. Biarlah saya aja. Makanya dia rela dirinya disiksa demi kita. Ayo, saudara-saudaraku sekalian, jangan nomor duakan Tuhan. Jangan utamakan dunia. Kita boleh mencari seisi dunia ini, tapi Tuhan tetap yang terutama. Haleluya. Tuhan tetap yang terutama. Jangan tempatkan Tuhan nomor 2 dan seterusnya, tapi Tuhan yang terutama. Maka dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka segala sesuatunya itu akan ditambahkan kepadamu. Jangan carilah dulu dunia. Enggak. Firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah. Waktu Yesus dihukum, waktu Yesus itu dihukum di kayu salib, maka keadilan Allah itu terpuaskan. Berarti terpuaskanlah keadilan Allah, tergenapilah keadilan Allah. Waktu manusia tidak dihukum karena telah digantikan oleh Yesus, maka kasih Allah terpuaskan. Jadi dua-duanya berjalan bersama. Yesus disalibkan, berarti keadilannya tergenapi. Manusia tidak dihukum, maka kasih Allah juga tergenapi. Berarti berjalan bersama-sama. Haleluya. Ini orang-orang bodoh, orang-orang dunia tidak paham. Tidak paham. Maka saudara sekalian, keadilan Allah dan kasih Allah bertemu di kayu salib. Inilah penyelamatan Allah yang alkitabiah kepada kita manusia. Tanpa ada salib, maka tidak ada keadilan dan tidak ada kasih Allah. Salib itulah yang menyelamatkan kita. Itu letaknya keadilan dan kasih Allah. Tanpa itu saudaraku sekalian, kebayang hidup kita ini semua binasa. Dan begitulah kasihnya Allah itu bagi kita, saudaraku. Dia tidak rela. Kalau kita lihat aja ada orang tua yang rela anaknya menderita, kita pasti bilang ini orang tua yang gak tahu diri, ini orang tua tidak punya kasih. Kalau kita lihat orang tua seperti itu, begitu juga. Makanya kan Allah itu adalah sosok teladan orang tua bagi kita. Jadi orang tua juga harus punya tanggung jawab kepada anak-anaknya. Apapun kesalahan anak-anakmu, ya orang tua harus tanggung jawab. Makanya lebih baik mendidik anak dari kecil, lebih baik anak itu menangis dari kecil daripada nanti dia besar orang tua yang menangis. Betul. Anak itu sejak kecil didik dia dengan keras, ajar dia, hajar dia. Kenapa? Supaya dia berjalan pada jalan yang benar. Daripada nanti dia besar, karena dia tidak tahu yang benar, dia tidak tahu yang baik, akhirnya jalannya rusak. Kita orang tua yang menangis dan hidup anak itu rusak. Teladanilah Allah. Allah memasang badan demi untuk menyelamatkan kita. Allah pasang badan supaya manusia itu tidak terhukum. Kasih Allah dan keadilan Allah itu bertemu di kayu salib. Itulah kuasa salib. Sekarang begini, apa itu penyaliban? Ya, apa itu penyaliban saudara sekalian? Nah, ini terkait dengan ayat yang barusan kita baca tadi ya. Penyaliban itu penghukuman oleh negara bagi orang yang bersalah. Ya, itu penghukuman oleh negara bagi orang yang bersalah. Dan penyaliban dilakukan salah satunya oleh pemerintah Romawi sekitar tahun 500-an sebelum Masehi. Dan penyaliban juga dilakukan pada budak yang bersalah, bajak laut, lawan politik atau penghasut agama. Berarti Yesus ini dianggap sebagai bagian dari ini. Dia dianggap sebagai penghasut agama, dia dianggap sebagai lawan,
dia dianggap sebagai orang jahat lah. Jadi penyaliban itu penghukuman bagi orang yang sangat jahat. Jadi mereka menganggap Yesus ini adalah orang yang sangat jahat. Kenapa? Karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Dan mengapa Yesus disalib? Itu pertanyaannya. Nah, menurut hukum Yahudi, Yesus ini dituduh melakukan pelanggaran agama. Itulah kenapa Yesus disalib. Dituduh melakukan pelanggaran agama karena kenapa? Mengaku sebagai anak Allah. Nah, di kebiasaan di budaya Yahudi, kalau mengaku sebagai anak Allah, berarti sama aja dia mengaku dirinya Allah. Makanya kalau ada pertanyaan-pertanyaan itu di mana di media sosial, kapan Yesus mengaku dirinya Allah? Kapan Yesus mengatakan akulah Allah dan sembahlah aku? Padahal mereka nggak tahu di budaya Yahudi itu, kalau dia mengatakan dosamu telah diampuni. Pertanyaan saya, siapa yang bisa mengampuni dosa? Hanya Tuhan. Nggak ada manusia yang bisa mengampuni dosa. Saya tidak sanggup mengampuni dosanya Pak Guru. Saya tidak bisa mengampuni dosa siapapun. Yang bisa mengampuni dosa kita adalah hanya Allah. Tapi Yesus mengatakan, dosamu telah diampuni. Berarti siapa ya? Dialah Allah. Yesus tidak mungkin mengatakan, akulah Allah, akulah Tuhan, sembahlah aku. Nggak ada itu. Itu adalah hanya pemikiran dan pandangan orang-orang yang masih kanak-kanak. Tapi lihat dari sifatnya, lihat dari caranya, lihat dari tindakannya, itu menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Itu dianggap dia melakukan pelanggaran agama, mengaku dirinya sebagai Allah. Dan ini penghujatan yang harus dihukum mati menurut adat orang Yahudi. Tapi saat itu wilayah tersebut di bawah pemerintahan kerajaan Romawi, di mana pengadilan Yahudi tidak berhak memutuskan hukuman mati. Makanya mereka melimpahkan kasus ini kepada pengadilan Romawi untuk menjalankan hukuman mati. Makanya tadi kan yang menghukum itu kan itu orang-orang Romawi. Itu yang menghukum. Ya. Lalu Yesus disalib di mana? Saya rasa ini semua sudah tahu ya. Saya punya catatan di sini. Penyaliban dilakukan pada sebatang balok kayu vertikal. Vertikal itu ke atas. Atau sebatang kayu yang bersilangan menyalip dengan ketinggian saat berdiri sekitar 3 meter. Itulah tingginya salib itu, 3 meter dari permukaan tanah. Agar terhukum menempel pada kayu salib, tangan terhukum dipaku menggunakan pasak logam sepanjang 6-7 inci atau 13 sampai 18 cm. Pakunya itu panjangnya sekitar 13 sampai 18 cm. Pada pergelangan tangan dan kaki dipaku menggunakan pasak pada punggung telapak kaki. Ada yang menjelaskan pada pergelangan kaki. Bayangkan saudaraku sekalian, panjang paku 13 sampai 18 cm. Ya. Salib adalah salah satu bentuk penyiksaan sampai mati yang terburuk. Tangan dan kaki dipaku dapat menyangga bobot tubuh sekaligus memperlama penyiksaan. Tangan yang merenggang membuat terhukum makin lama makin kesulitan bernafas. Kalau begini, kalau dipaku begini, ya, tangan merenggang ini, terus kakinya membengkok begini, kan kakinya tidak diluruskan, kan membengkok. Itu membuatnya semakin susah bernafas. Dan itu mempercepat kematian. Posisi kaki yang ditekuk sekitar 45 derajat membuat beban penyangga tubuh makin berat. Semakin berat. Jadi memang luar biasa penyaliban itu. Coba kalau lurus-lurus aja kan mungkin agak enak. Ini dibuat begini, jadi membuat semakin bobot penyangga tubuh semakin berat. Pasak pada tangan dan kaki selain memasang saraf, merangsang saraf sehingga menimbulkan kesakitan luar biasa, juga membuat tangan dan kaki mengalami kelumpuhan. Siksaan ini dapat berlangsung selama beberapa jam atau berapa hari, tergantung seberapa lama terhukum dapat bertahan hidup. Mungkin satu-satunya harapan hukuman terhukum adalah mati segera mungkin. Kalau sudah begitu posisinya, paling yang tersalib itu minta cepat mati aja. Udahlah cepat mati aja, udah gak kuat. Paling itu permintaannya, hanya satu-satunya itu permintaannya. Minta cepat mati aja. Kenapa? Udah nekuk, udah dipasang begini, dipaku, semakin berat lagi beratnya, bobot berat badannya, semakin sesak nafas. Terus nggak mungkin ada yang berani nolong.
Pasti permintaannya satu apa? Cepatlah mati. Saudara sekalian, kalau kita melihat cerita ini ya, saya rasa tidak ada satupun manusia yang sanggup. Tidak ada manusia yang sanggup. Tapi pertanyaannya, kenapa manusia itu sering tidak menghargai pengorbanan Kristus? Itu pertanyaannya. Kalau memang tahu begitu menderitanya Yesus untuk menyelamatkan kita, untuk menebus kita dari dosa, tapi kenapa manusia itu banyak yang tidak menghargai pengorbanan Kristus? Ya, saudaraku, salib itu kebodohan atau kuasa Allah? Itu pertanyaan tadi yang kita baca. Ini masih mengandung kontroversi, saudaraku sekalian. Tapi saya mau sampaikan bahwa fakta tentang salib, kalau dikatakan salib kebodohan, memang dunia modern seperti sekarang ini menganggap cerita salib itu tidak masuk akal. Nggak mungkin. Apalagi kan yang disalibkan itu kan bukan Yesus itu. Yang disalibkan itu kan Yudas. Kan banyak begitu kan. Gara-gara itu kan banyak orang-orang Kristen yang murtad, meninggalkan Kristus. Oh iya ya. Itu diserupakan itu bukan Yesus. Akhirnya meninggalkan Kristus. Kenapa orang ini meninggalkan Kristus dan akhirnya menjelek-jelekan Kristen? Sebenarnya karena dia tidak paham, tidak belajar. Dunia modern menganggap cerita salib tidak masuk akal. Lalu dunia Romawi menganggap salib kebodohan. Dunia Yudaisme itu adalah agama Yahudi, menganggap salib sebagai kutukan. Jadi di kebudayaan Yahudi itu, kalau disalib berarti itu terkutuk orangnya. Lalu dunia Islam menganggap salib suatu hasil rekayasa. Nggak mungkin Yesus itu yang disalib. Itu yang diserupakan. Itu Yudas Iskariot. Mereka menganggap suatu rekayasa atau kebohongan publik. Jadi Injil yang sekarang sudah dirubah-rubah isinya sama mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab. Nah, bagi yang percaya, salib itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Seperti tadi saya jelaskan, salib itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kenapa? Karena keadilan Allah dan kasih Allah bertemu di salib. Tanpa salib, maka tidak adalah keselamatan bagi kita. Berita tentang Kristus yang disalibkan adalah inti dari iman Kristen. Perhatikan ya, berita tentang Kristus yang disalibkan adalah inti dari iman Kristen. Saya coba baca 1 Korintus 15 ayat 3-4. Demikian firman Tuhan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Yesus Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi jelas Yesus itu bukan hanya mati dan tidak bangkit lagi. Karena kan tuduhan fitnahan orang-orang sana bahwa Yesus itu mati dan tidak pernah bangkit. Mereka mengatakan seperti itu. Mayatnya itu dicuri katanya. Pada jelas-jelas ketika Yesus bangkit, dia mengatakan, lihatlah tanganku, lihatlah bekas paku di tanganku. Tapi namanya orang dunia yang bodoh, mereka selalu menganggap itu bohong tuh, nggak mungkin. Kenapa? Makanya telah ditutupi oleh dunia ini. Mereka tidak bisa melihat kebenaran. Saya percepat saudaraku sekalian, ada 7 kuasa salib Kristus. Yang pertama, Kristus mati untuk memikul dosa-dosa kita. Kristus mati untuk memikul dosa-dosa kita. Yang kedua, Kristus mati untuk menanggung kutuk kita. Yang seharusnya kita dikutuk, Dia merelakan dirinya dikutuk. 3, kematian Kristus untuk menamaikan kita dengan Allah. Kalau saja Kristus tidak mati, maka kita masih ada jurang pemisah antara manusia dengan Allah. Tapi karena kematian Kristus, salib itulah yang menghubungkan kita dengan Allah. Kristus mati untuk semua orang. Kristus mati untuk semua orang, tapi tidak semua orang diselamatkan karena kematian Kristus. Sekali lagi saya ulangi,
Kristus mati untuk semua orang, tapi tidak semua orang diselamatkan oleh kematian Kristus. Hanya mereka-mereka yang beriman dan percaya kepada Kristus. Haleluya. Kelima, Kristus mati untuk memusnahkan iblis. Ada di Ibrani pasal 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Kalau saja Yesus itu tidak mati dan tidak bangkit lagi, maka iblis itu merasa menang. Kan benar kan? Dia ini bukan Allah, benar kan? Nggak akan bangkit lagi. Tapi dengan kematiannya, bangkit pada hari ketiga, maka kuasa iblis itu dikalahkan. Haleluya. 6. Kristus mati membebaskan kita pada ketakutan atas maut. Dan terakhir, menyucikan hati nurani kita agar beribadah pada Allah. Ini yang terakhir saya tekankan. Kematian Kristus itu menyucikan hati nurani kita agar beribadah kepada Allah. Saya baca ini ya, Ibrani pasal 9 ayat 12. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah. Haleluya. 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 Tuhan Yesus memberkati. Saudara pemimpin maju ke depan. Kita akan masuk dalam perjamuan. Saya undang hamba Tuhan maju ke depan. Kita pujian buat Tuhan. Salibnya, salibnya selama mulia. Di akhir pujian ini nanti Pendeta Pera Reva akan berdoa. Salibnya, salibnya selama mulia. Oh
Firman-Mu menyempurnakan akan peringatan kami pada hari ini. Oleh karena kematian dan pencurahan darah-Mu di kayu salib, semua manusia tanpa terkecuali Engkau tebus dari segala dosa mereka. Hingga hari ini Tuhan, kami masih mengingat akan kebaikan-Mu, akan penebusan-Mu di kayu salib itu. Maka sebagai tanda kami mengakui, mempercayai, menerima dan memperoleh keselamatan dari Engkau, kami bersekutu di dalam perjamuan melalui tubuh dan darah-Mu yang diperlambangkan melalui anggur dan roti. Kiranya persekutuan ini Bapa akan memulihkan kehidupan kami. Kiranya penyakit-penyakit dosa kami yang selama beberapa waktu belakangan itu akan terhapuskan oleh karena penebusan Tuhan. Tolonglah kami dalam hal ini Tuhan, karena kami tidak mampu menyelamatkan diri kami, tetapi hanya kuasa Tuhan, hanya darah-Mu saja, hanya Engkau yang maha kasih itu, dan Engkaulah yang maha adil itu, yang mampu menyelamatkan dan menarik kami dari kegelapan ini. Kiranya Tuhan yang akan tetap memberikan perlindungan dan mengasihi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah kami melalui persekutuan ini, dan biarlah tubuh dan darah-Mu melalui roti dan anggur akan menyucikan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Punya sebentar lagi saling ini. Saudaraku sekalian, perhatikan bahwa perjamuan kudus ini dimaknai sebagai tubuh dan darah Kristus yang telah tertumpah di kayu salib, dan sebagai sebuah pengakuan bahwa Yesus Kristus telah mati dan telah bangkit bagi keselamatan umat manusia. Karena roti melambangkan tubuh dan anggur sebagai materai yang dikuduskan Yesus sebagai darahnya untuk penebusan dosa. Dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 54 dikatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Mari saudaraku sekalian,
Angkat roti di tangan kanan saudara, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Roti dimakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan dibuka anggurnya. Saya tunggu sampai bisa dibuka semuanya. Baik, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Anggur diminum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Kita angkat pujian buat Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Dan sekali lagi saya undang Pendeta Perhareva untuk berdoa bagi kita. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Saudaraku sekalian, ingatlah penderitaan Kristus. Karena kematiannya engkau bisa diselamatkan. Karena pengorbanannya lah, karena kuasa darahnya lah, kita bisa ada sebagaimana kita ada saat ini. Jangan meremehkan, jangan mengecilkan pengorbanan Kristus dalam hidup. Jadikanlah Tuhan yang terutama dalam hidup. Tidak ada satupun yang bisa menggantikan posisi Tuhan dalam hidup kita. Karena Dia tauladan bagi kita. Dan keselamatan itu hanya ada satu-satunya di dalam Kristus. Agama lain tidak punya Tuhan seperti apa yang dimiliki oleh kita, pengikut Kristus. Beruntunglah kita. Puji Tuhan, kita masih bisa menaruh iman kita dengan kokoh, dengan teguh kepada Kristus hingga sampai saat ini. Karena keselamatan itu merupakan hadiah yang Tuhan berikan bagi kita. Ketika kita sungguh-sungguh menghormati, menghargai pengorbanannya, dan ketika kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Kita bersyukur buat kasih Tuhan bagi kita. Angkat pujian dengan sungguh-sungguh. Karena kasih Tuhan bisa menyelamatkan kita. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Raja. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan. Sekali lagi, ku bersyukur. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Raja-Ku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Selama hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat
ajaib dan mulyalah kuasa-Mu, nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulyalah kuasa-Mu, nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulyalah kuasa-Mu, nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Karya-Mu yang paling terbesar Tuhan adalah ketika Engkau menciptakan kehidupan kami, ketika Engkau memberikan nafas hidup bagi tubuh kami, sehingga kami bisa menikmati segala kemurahan Tuhan, sehingga kami bisa menikmati segala pemberian-Mu. Dan karya terbesar kedua yang Tuhan anugerahkan bagi kami, ketika Engkau menarik kami dari kegelapan dosa, Engkau mencurahkan darah-Mu, Engkau mengorbankan tubuh-Mu, bahkan Engkau rela memikul salib sepanjang perjalanan kurang lebih 3 km itu. Engkau tidak menuntut sesuatu yang begitu berat bagi kami. Engkau butuh kami hanya menerima Engkau. Kami percaya, kami menaruhkan hidup kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Ada kalanya hidup kami terkadang tidak pantas, bahkan tidak layak menghadap hadirat-Mu Tuhan. Tetapi tangan-Mu selalu terbuka, tangan-Mu selalu Engkau pampangkan di hadapan kami, untuk kami bisa datang, hadir, bahkan meraih tangan-Mu ya Tuhan. Terkadang kami melepaskan oleh karena kami merasa terlalu berat seluruh perintah-Mu. Tetapi Engkau terus menarik kami oleh karena Engkau mengasihi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sampai hari ini kami masih bisa hidup semua karena kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Bahkan hari ini ketika kami memperingati tetesan darah-Mu yang tercurah di kayu salib itu, Engkau masih memberikan kami kesempatan, kehidupan, pernafasan, kekuatan, kesehatan, nyawa yang sehat, jiwa yang segar, bahkan seluruh organ tubuh kami berfungsi dengan sangat-sangat baik. Kesempatan itu yang masih Tuhan berikan bagi kami. Dan tak pernah Engkau memutuskan hubungan kami dengan Engkau. Engkau terus hadir dalam setiap hidup kami. Engkau terus menyedengkan telinga dari setiap permohonan kami.
Engkau terus menatap kami dari tempat-Mu yang Maha Kudus itu. Engkau terus mengontrol hidup kami, sehingga kami bisa hidup dalam setiap langkah hidup kami. Meskipun ketika terkadang kami melenceng dari jalan-Mu, tetapi Engkau terus mengarahkan jalan itu ke jalan yang Engkau kehendaki. Sungguh kami merasakan besarnya kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Dan begitu besar. Tak ada kasih yang lebih besar selain dari kasih Tuhan, selain dari terbukanya hati-Mu bagi kami seluruhnya. Siapapun yang kami hadir pada hari ini Tuhan di rumah-Mu, sadarkanlah kami bahwa kasih yang terbesar itu hanya dari Tuhan. Mungkin hari ini kami merasa sepertinya tidak berguna. Mungkin hari ini sepertinya kami merasa hidup kami tidak ada apa-apanya. Mungkin hari ini kami merasa hidup kami sudah tidak layak. Tetapi hari ini biarlah kami sadar bahwa darah-Mu yang telah tertumpah bagi kami, tercurah bagi kami, itulah yang melayakkan hidup kami tetap ada di dalam tangan kuasa Tuhan. Tubuh dan darah-Mu melalui roti dan anggur yang sudah kami nikmati, kiranya itu akan menyembuhkan seluruh penyesalan kami, menyembuhkan seluruh kekhawatiran kami, menyembuhkan seluruh kebutaan kami, menyembuhkan seluruh kekerasan kami, menyembuhkan seluruh ketidaklayakan kami. Tetapi biarlah kami mengembalikan akan roh itu dalam hidup kami, semangat itu dalam hidup kami untuk tetap percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh gereja-Mu hari ini, rumah-Mu, tempat ibadah yang memperingati, yang juga melakukan persekutuan dalam perjamuan hari ini. Tuhan Engkau senantiasa berkati jemaat yang hadir, bahkan siapapun yang menggembalakan, hamba-hamba Tuhan juga Tuhan akan berkati. Terlebih khusus kami di tempat ini, Gereja Pentakosta Indonesia Kremsata, Engkau akan terus berkati. Siapapun kami yang sudah berdiri di altar-Mu hari ini, berdiri di hadapan-Mu, menikmati kasih kemurahan-Mu, menikmati tubuh dan darah-Mu melalui roti dan anggur, kiranya Tuhan akan senantiasa kami terberkati. Kebenaran firman-Mu yang sudah terpampang di hadapan kami, kiranya kami bisa menangkap, mengambil, melakukan, tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Biarlah itu akan mengarahkan kami terus ke dalam arah menuju kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siapapun yang sudah hadir hari ini, tangan Tuhan akan menjamah. Roh-Mu yang kudus hadir terus dalam hati kami, dalam hidup kami, dalam pekerjaan kami, dalam langkah-langkah hidup kami. Engkau akan terus hadir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu pimpinan jemaat yang sudah melayani kami melalui kebenaran firman-Mu, melalui pemberitaan firman-Mu, Engkau berkati. Keluarga, anak-anak, pekerjaan, Tuhan berkati. Bahkan pemimpin pujian worship leader hari ini, Bapak Guru Bekia, juga akan Tuhan berkati. Keluarganya Tuhan berkati, istri, anak-anak, bahkan pekerjaan, rumah tangganya, Engkau akan berkati. Tak pernah terlewatkan Tuhan Yesus. Siapapun hari ini yang hadir, tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tuhan berkati. Yang belum hadir hari ini juga Tuhan akan sertai kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kiranya ketika kami menyelesaikan peribadatan kami hari ini, ketika kami pulang, ketika kami dalam perjalanan, kiranya Tuhan akan menyertai. Kiranya esok hari, kiranya hari Minggu yang akan datang, dalam peringatan kami akan kebangkitan-Mu, juga Tuhan akan menghantarkan kami di hari tersebut, supaya kami terus menikmati keberkatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, tolong kami dan sertai kehidupan kami. Dalam realitas kehidupan kami selanjutnya, kami akan terus berserah kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, termulialah Engkau. Inilah doa kami Tuhan, hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang berkuasa. Dan kami akan mengakhirinya dengan doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima berkat Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudaraku sekalian hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Kita angkat pujian buat Tuhan. Ada sukacita dalam melayani Tuhan. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan. Ada sukacita dalam melayani Tuhan. Puji Tuhan. Anda diberkati hari ini. Amin. Kalau diberkati apa dong, harus beri pujian untuk Tuhan. Haleluya. Sekarang kita akhiri kepada kita, dan sebelumnya kita akan bersalaman dengan para hamba Tuhan dan memberikan persembahan terakhir buat. Baik, kita angkat pujian. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Anak-anak. Yesus namanya.
besok sebagai hidup. Ku tak tetap karena ku tak pernah hari esok. Hidup tadi berarti dia hidup. Adalah Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, makan mati, semua